welcome back to our channel bareng gue, Yas. Dan hari ini tuh ada yang spesial karena gue bakalan ceritain pengalaman pribadi gue dalam menyikapi kegagalan. Karena kita akan ngomongin soal kegagalan hari ini. Mungkin salah satu topik yang nggak pernah atau jarang diomongin orang-orang gitu ya. Karena orang-orang kebanyakan menceritakan kisah suksesnya mereka gitu. Tapi kalau gue di sini gue pengen ngasih pesan kalau dari kegagalan itu kita juga bisa mengambil hikmah yang gak kalah besar sama kisah sukses satu orang gitu. Karena cenderung orang-orang tuh men-skip kegagalan mereka atau kisah mereka atau cara mereka bangkit dari kegagalan mereka langsung ke part yang enak-enak aja gitu, kayak kesuksesan mereka gitu, part yang indah-indah gitu. Tapi di sini gue mau kasih tahu ke kalian gimana cara gue dapet sebuah kegagalan dan cara menyikapinya dan cara gue untuk bisa bangkit dan akhirnya seperti sekarang gue punya perspektif lain dari kegagalan. Cara gue melihat kegagalan itu menjadi berbeda karena salah satu kejadian nanti akan gue ceritain nantinya gitu. So buat kalian yang kepo untuk gimana kiat-kiat supaya nggak takut lagi sama kegagalan dan mau tahu gimana caranya gue bisa keluar dari ketakutan gue akan kegagalan, pantengin terus, stay tune sampai video ini kelar. Nah, jujur gue tuh merasa bersyukur banget. Karena apa? Karena gue dikasih privilege sama Tuhan tidak terlalu sering merasakan kegagalan. Kayak semua hal yang gue lakukan cenderung berhasil. Jadi mungkin itu juga yang membuat ego gue menjadi cukup besar gitu. Nah, di satu momen gue ada di satu komunitas dan gue sharing ke komunitas tersebut kalau misalkan LOA gue berhasil nih. Gue jujur udah lama ngelakuin scripting dan LOA dan gue ngerasa LOA gue satu persatu tuh terwujud gitu. Sampai ada satu momen dimana gue akhirnya bisa membuka usaha sendiri. Tapi sebelum itu sebenarnya gue punya dua pilihan gitu. Gue mau buka usaha sendiri atau join bareng kakak gue, ngebantu dia ngegedein usahanya. Tapi karena pada saat itu ego gue masih sangat besar dan gue ngerasa ini LOA gue nih yang akan menjadi kenyataan. Makanya gue akhirnya mengambil keputusan untuk buka usaha sendiri. Nah, singkat cerita, akhirnya usaha gue mengalami kegagalan. Karena gue nggak punya ilmu yang cukup banyak dalam hal membuka usaha, jadilah usaha gue gulung tikar gitu. Karena satu dan lain hal. Dan pada saat itu gue jujur hancur banget dan gue ngerasa gue mau ngapain ya, bener-bener I feel lost gitu. Gue ngeblank, bener-bener ngeblank, dan gue berada, kalau orang-orang spiritual tahu mungkin kayak namanya tuh in hermit mode. Jadi gue nggak tahu mau ngapain, gue kayak mau ngelakuin ini kayak jadi males kayak gitu. Karena gue ngerasa LOA gue gagal nih gitu kan. Sampai akhirnya orang tua gue bilang, udah deh kamu daripada kamu diem-diem aja gitu, mendingan kamu bantuin kakak kamu lah ke kerjaan gitu kan, usahanya dia gitu. Karena gue sudah kayak pasrah gitu dan gue lagi emang masih berada di gray area gitu, masih shock gitu karena gue nggak pernah ngalamin kegagalan sebelumnya. Jadilah gue kayak mengiyakan gitu, ya udah terserah deh gitu. Lalu gue jalanin beberapa minggu, akhirnya
gue merasakan gitu. Gue bisa dibilang dari dulu tuh hubungannya kurang dekat atau kurang baik sama kakak gue gitu. Kita jarang banget ngobrol, cenderung punya kegiatan sendiri-sendiri gitu loh, kayak sibuk sendiri-sendiri. Tapi ketika akhirnya gue kerja sama dia, kayak ngebantuin dia gitu, gue jadi lebih banyak komunikasi gitu sama dia, dan gue jadi ngerasa lebih dekat sama dia sih, kayak lebih seenggaknya kita ada conversation gitu, sehari itu pasti ada ngomong gitu. Yang tadinya dulunya tuh zaman sekolah gitu, itu sama sekali kita nggak ada ngomong sama sekali gitu, seharian tuh bisa nggak ngomong sama sekali gitu. Jadi itu satu hikmah yang silver lining yang bisa gue dapet gitu dari situ, dan gue bersyukur banget, dan secara otomatis hubungan gue sama orang tua gue pun jadi ikutan membaik gitu. Intinya hubungan keluarga inti gue sekarang sudah jadi lebih baik gara-gara kejadian ini. Kedua, gue tuh sebenarnya masih bingung juga, apa sih sebenarnya yang gue mau lakuin gitu, apa sih sebenarnya yang memang gue cintai untuk lakukan gitu. Awalnya gue pikir buka usaha tuh emang udah jalan gue gitu loh, tapi ternyata Tuhan berkata lain. Mungkin akhirnya gue melakukan banyak rethinking gitu. Gue kayak reflecting sama diri gue sendiri, gue kayak melakukan banyak rethinking gitu, ini sebenarnya apa sih yang gue mau. Dan ternyata Tuhan memberikan jawaban. Akhirnya gue punya kesempatan untuk bisa menjalankan channel YouTube gue ini lagi gitu. Dan to be honest, gue menyukai pekerjaan ini sih. Gue menyukai bikin konten, gue menyukai bikin video gitu. Dan alhamdulillah Tuhan ngasih jalan gitu. Itu kedua. Dan yang terakhir, gue jadi kayak apa ya, punya perspektif sisi lain gitu dalam melihat kegagalan gitu. Karena gue udah ngelihat banyak hikmahnya yang gue dapat daripada kesedihannya, jadi kayak gue udah bisa lihat nih segala benefitnya yang Tuhan kasih gitu. Gue jadi punya perspektif lain akan kegagalan. Jadi gue punya keyakinan lebih tebal sekarang. Jadi kalaupun someday gue gagal lagi pun, gue percaya gitu, kegagalan itu cuma sekedar kayak redirection aja gitu dari Tuhan untuk gue untuk menuju ke tempat yang lebih baik gitu, atau ke sesuatu yang lebih baik gitu. Mungkin menurut gue pada saat gue scripting, pada saat gue manifesting gitu ya, apa yang gue tulis, apa yang gue manifestasikan itu sudah perfect, sudah sempurna. Gue mau ini dan sempat terwujud gitu. Sempat gue pikir terwujud, dan itu ternyata gue pikir yang terbaik buat gue, tapi ternyata Tuhan berkata lain. Ternyata di balik itu Tuhan memberikan gue hal yang lebih indah gitu. Hubungan keluarga gue jadi lebih harmonis, gue juga bisa lebih fokus ke sesuatu yang gue suka gitu, yang gue cinta. Dan sekarang jadinya gue pun punya perspektif lain akan kegagalan gitu. Itu hebat, itu keren banget sih. Gue kayak bersyukur banget sama Tuhan gitu, sudah memberikan gue pelajaran yang sangat besar gitu. Oleh karena itu gue mengencourage kalian gitu, kalau kalian menemui ya kegagalan atau stumble atau apapun lah itu, rintangan, jangan terburu-buru menyerah gitu. Karena Tuhan pasti punya rencana yang lebih indah buat kalian gitu. Seindah-indahnya rencana kalian, rencana Tuhan tuh lebih indah, pertama. Kedua, kalau kalian kedua, ikutin kata hati. Ketiga, kalau kalian memang menyukai apa yang kalian lakukan sekarang, jangan menyerah hanya karena mungkin gagal satu dua kali gitu. Karena gue percaya sih, if you are doing what you love gitu ya, itu pasti akan ada jalannya gitu, kalau kalian persis atau gigih gitu. Mungkin gue gagal di usaha karena mungkin usaha tuh bukan priority utama gue gitu loh. Jadi gue ngerasanya ya gue suka sama channel YouTube gue ini, gue suka ngebangun channel YouTube gue gitu. Gue yang menikmati melakukan ini gitu. Makanya
ada aja jalannya dari Tuhan gitu. Dan usaha yang gue yang gue pikir bakalan jadi jalan hidup gue mungkin di hold dulu sama Tuhan kayak gitu. Makanya karena ini loh jalan lo gitu, makanya gue kayak sekarang husnuzan aja sama Tuhan sih. Makanya ketika nanti pun gue misalkan someday gue menemukan kegagalan lagi pun, gue akan tetap punya keyakinan yang tebal sih sama Tuhan, kayak ini pasti cuma redirection aja dari Tuhan buat gue gitu, untuk ke tempat yang lebih indah gitu. Ya ikutin intuisi sih, intuisi kalian tuh lebih tahu apa yang terbaik buat kalian gitu. Kalau saran dari gue yaitu kalian harus mencoba mencari perspektif lain gitu. Ketika kalian menghadapi kegagalan atau mengalami kegagalan, cobalah lihat dari sisi lain, kenapa gue gagal gitu. Either itu bukan jalan yang pas buat lo, atau memang ada yang salah dari apa yang lo lakukan gitu. Maksudnya kayak mungkin misalkan lo melakukan sesuatu yang lo suka gitu tapi masih gagal, itu nggak apa-apa, mungkin kayak masih ada yang kurang nih gitu, itu perbaiki. Tapi bukan berarti lo harus mencari jalan lain, bukan. Lo harus mencari jalan lain ketika lo tahu nih ini bukan sesuatu yang lo suka, tapi lo tetap menjalani itu gitu. Padahal Tuhan udah bilang jalannya ke sini bukan ke sini gitu. Nah itu kalian harus banget sih kayak ngikutin kata hati kalian gitu. Oke, jadi kayaknya itu aja ya dari gue sekarang gitu hari ini. Cukup. Semoga pengalaman gue ini bisa menjadi insight buat kalian, buat pelajaran buat kalian. Kalau kalian punya cerita-cerita kegagalan, kalian punya mau curhat gitu soal ini kak aku pernah gagal kayak gini, silahkan tulis itu di kolom komen. Kalau kalian suka sama video ini boleh klik like, jangan lupa subscribe juga dan share ke teman-teman kalian yang butuh memang video ini. Terima kasih sudah mantengin dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga untuk selalu pantengin konten-konten dari kita karena akan lebih variatif ke depannya. Terima kasih. Hard worker, work with your heart, be a hard worker. Bye.